Shalom. Simak baik-baik ya, hati-hati ya, rumah tangga. Simak baik-baik antara ibu anak atau anak sama orang tua, suami istri. Hati-hati. Roh jahat lagi bekerja mau hancurin semuanya. Oke. Saya percaya kalau saudara benar-benar dengar firman Tuhan, saudara pasti akan mengalami perubahan. Amin. Oke, hari ini kita belajar sebagian dari firman Tuhan. Judul khotbah hari ini sebenarnya simple. Penguasaan diri. Ada yang tahu penguasaan diri dalam bentuk apa? Rizka? Penguasaan diri. Makan? Bisa. Kepentingan pribadi? Iya, betul. Jadi penguasaan diri itu bukan berarti marah tok, tapi semua yang bertalian dengan dosa. Sekali lagi, semua yang bertalian dengan kepentingan diri sendiri. Ketika kita jatuh, kita sadar kita tidak bisa menguasai diri di situ. Amin. Sama-sama kita lihat 1 Petrus 1 ayat 13. Sebenarnya ini pokok krusial, sangat penting, krusial banget di dalam kekristenan. 1 Petrus Tapi 1. biarlah hari ini kita kupas lebih dalam. Oke. 1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Saya mau bahas dua hal di sini. Yang pertama, sebab itu siapkanlah akal budimu. Siapkan akal budimu supaya engkau jadi kudus. Supaya saudara benar-benar menjadi kudus, saudara harus mengalami perubahan akal budi. Itu yang paling utama. Kalau saudara mau menjadi kudus, saudara harus berubah mindset-nya dulu. Mindset terhadap apa? Terhadap dunia, terhadap dosa, terhadap kepentingan diri sendiri. Perubahan mulai dari pola pikir kita. Sekarang lihat lagi di Roma 12 ayatnya kedua. Saya yakin ini semua kita udah sering kita baca, sering kita dengar. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa akan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubah dalam pembaharuan budi, terus? Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Iya. Jadi, yang pertama yang kita bahas adalah menjadi kudus dimulai dari perubahan akal budi. Yang kedua, kembali ke 1 Petrus 1 ayatnya ke-13. 1 Petrus 1 ayat ke-13. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Waspadalah. Waspadalah. Waspada bahasa Inggrisnya apa? Hah? Aware. Aware ya. Coba lihat bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggris waspada adalah aware. Di sini be sober. Be sober. Bahasa Yunaninya nepo. Betul ya Pak Heri? Nepo. Nepo. Bukan berarti waspada. Bukan berarti waspada atau aware. Tapi di sini pakai kata sober yang juga berarti jangan kamu mabuk. Sober, mabuk bukan? Sober.
Jangan mabuk kan? Tidak mabuk. Sober artinya tidak mabuk. Jadi di sini bukan pakai kata waspada, artinya jangan mabuk. Sekarang saudara lihat. Mabuk. Orang yang mabuk adalah orang yang tidak sadar. Betul gak? Orang yang mabuk itu di bawah pengaruh sesuatu. Betul? Jika seseorang melahap dosa, dia di bawah pengaruh sesuatu. Dia di bawah kendali sesuatu. Orang yang mabuk itu gampang sekali terbawa arus, gampang diseret ke sana kemari. Betul gak? Betul? Orang yang mabuk tidak mungkin bisa ambil keputusan yang benar. Betul? Sekarang kalau kita lihat, kalau orang di luar negeri, kalau orang mabuk, dia setir mobil, di stopin polisi, disuruh apa? Disuruh jalan lurus, gini. Kalau dia nggak bisa jalan lurus, dia begini, berarti dia lagi mabuk. Jadi orang mabuk itu tidak bisa berjalan lurus. Tidak bisa berjalan lurus. Nah, waspada di sini pakai kata be sober yang artinya tidak mabuk. Jadi dikuduskan bukan hanya masalah akal budi, tapi masalah bisa tidaknya saudara mengendalikan diri, menguasai diri supaya saudara tidak mabuk. Saya ulang sekali lagi. Jadi kudus bukan hanya masalah akal budi, tapi juga masalah pengendalian diri. Supaya saudara tidak mudah dibawa arus. Tidak mudah diiming-imingin sesuatu. Tidak mudah dikendalikan oleh kegelapan. Dan tidak mudah saudara ditekan oleh kuasa kegelapan. Simak baik-baik. Jadi apa masalah yang bisa didapat dari orang yang tidak bisa mengendalikan diri? Masalah apa yang kita bisa dapat kalau kita tidak bisa mengendalikan diri? Amsal 23, mulai dari ayat 19 sampai dengan 21. Kembali ke bahasa Indonesia. Iya. Amsal 23 ayat 19. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Jadilah bijak. Terus? Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. 20. Amsal 23 ayat 20. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan jangan duduk di antara peminum anggur. Terus? Dan pelahap daging. Dan orang yang rakus. Terus? Amsal 23 ayat 21. Karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin. Mereka jadi miskin. Apa? Orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Itu miskin di hadapan Allah. Saya ulang sekali lagi. Orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Miskin di hadapan Allah. Peminum dan pelahap tidak memiliki skala prioritas yang benar. Terus lanjutkan. Dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Lihat, mereka pakaiannya tidak pantas. Jadi peminum dan pelahap tidak memiliki skala prioritas yang benar. Fokus mereka hanya pada kenikmatan, keterikatan, bukan pada Tuhan.
Orang yang tidak bisa mengendalikan diri, orang yang tidak bisa mengendalikan diri, hidup di dalam dosa. Saya ulang sekali lagi, orang yang tidak bisa mengendalikan diri, hidup di dalam dosa, dan mereka berpakaian compang-camping, bukan berpakaian pesta. Coba lihat Matius 22 ayat 11 sampai 13. Matius 22 ayat 11. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Tidak berpakaian pesta. Pakaiannya tidak pantas. Terus? Matius 22 ayat 12. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Terus? Matius 22 ayat 13. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lihat ya, masalah apa yang bisa didapat ketika orang tidak bisa mengendalikan dirinya? Satu, dia hidup dalam dosa. Yang kedua, dia akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling dalam. Pengendalian diri bukan soal amarah toh. Tapi begitu saudara ditawarkan dosa dan saudara melahapnya, saudara di situ tidak bisa mengendalikan diri. Ketika skala prioritas saudara salah, ketika saudara memprioritaskan kepentingan diri sendiri, memprioritaskan kepentingan saudara sendiri dibanding kepentingan Tuhan, di situ saudara lihat, saudara tidak bisa mengendalikan diri. Amsal 25 ayatnya ke-28 sampai 27 dan 28. Amsal 25 ayat 27 dan 28. Amsal 25 ayat 27. Tidakkah baik makan banyak madu? Sebab itu biarlah jarang kata-kata pujianmu. Iya. Makan madu baik. Tapi di sini bilang kontrol semuanya. Semuanya harus dikontrol. Makan madu baik, tapi harus ada kontrolnya. Oke, sampai sini bisa ngerti? Ini bicara soal pengendalian diri. Ini bicara soal pengendalian diri. Ayat 28. Lihat deh, ayat 28-nya jelas. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Iya. Bahasa Inggrisnya coba. Over his own spirit. Pengendalian diri ternyata tidak bisa mengendalikan rohnya. Paham gak sih sampai sini? Nah, bahasa Ibraninya pakai kata ruah. Ruah. Roh di sini pakai bahasa ruah. Berarti orang yang tidak bisa mengendalikan diri, ruah itu juga bicara soal angin. Soal angin. Tidak mengendalikan diri artinya liar. Tidak bisa dikontrol. Tidak bisa dibendung keinginannya. Gua pengen, gua harus bikin. Itu pengendalian diri, nggak ada pengendalian diri. Bahasa Yunani, bahasa Ibraninya itu ruah, yang bisa juga diterjemahkan angin, yang artinya liar, tidak bisa dikendalikan. Sampai sini bisa ngerti? Bisa ngerti? Sekarang saudara lihat kembali ke bahasa Indonesia. Di situ dibilang, seperti kota yang roboh temboknya. Apa yang paling penting dari kota di zaman dahulu? Tembok. Kalau tembok sudah nggak ada, siapapun bisa masuk dan bisa serang. Simak baik-baik ya. Orang yang tidak bisa mengendalikan keinginan-keinginannya, itu
gampang sekali diserang kuasa kegelapan. Saya ulang sekali lagi, orang yang tidak bisa mengendalikan semua keinginannya, seperti tembok yang roboh. Begitu tembok kota roboh, ada damai gak? Orang itu akan hidup dalam ketakutan demi ketakutan. Betul? Tembok roboh artinya bukan hanya berlubang, tapi gak ada tembok lagi, udah hancur lebur. Orang yang tidak bisa mengendalikan diri, itu seperti angin yang liar, tidak bisa dikontrol, tidak bisa dibendung keinginannya. Orang yang tidak bisa mengendalikan diri seperti tembok yang roboh, yang berlubang, gampang sekali diserang. Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Lihat, pencuri datang hanya untuk mencuri. Bisa bayangin kalau rumah saudara tidak punya tembok. Saudara mau berteduh di mana kalau nggak ada tembok ya? Taruhlah cuman ada tiang 4, ada bedeng, oke? Saudara mau taruh barang berharga di situ, berani enggak? Kita nggak berani taruh barang berharga di situ. Kenapa? Gampang sekali dicuri, dirampok. Bisa bayangin orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Tidak bisa mengendalikan hasratnya, keinginannya akan dosa, akan seks, akan apapun. Bisa bayangin apa jadinya? Gampang sekali roh jahat masuk, curi damai sejahteranya. Gampang sekali bersungut-sungut dari mulutnya. Lihat, maaf, gimana dengan hasrat kita, keinginan kita, apakah kita sudah bisa kontrol? Apakah kita masih di bawah kontrol dia? Hasrat untuk seks, hasrat untuk rokok, hasrat untuk marah, keinginan-keinginan tidak terbendung, keinginan-keinginan yang tidak terbendung, kita dapat dirampok oleh kegelapan untuk dibinasakan. Sekali lagi, kita gampang sekali dirampok oleh kegelapan untuk dibinasakan. Sekarang kita lihat lagi masalah tembok. Apa yang memisahkan kita dari dunia luar? Apa yang memisahkan saya, kita semua di sini dengan ruang sebelah? Tembok. Berarti kalau nggak ada tembok, kita menjadi serupa dengan dunia. Berarti kalau saudara tidak bisa mengekang keinginan, tidak bisa mengekang, tidak bisa mengendalikan diri untuk berbuat dosa, berarti saudara menyatu dengan dunia. Ini membuat kita kecurian, ujungnya binasa. Ujungnya binasa, saudara akan kecurian banyak hal. Kehilangan damai sejahtera. Apapun yang saudara punya, maaf. Apapun yang kamu punya, semua akan diambil sama iblis. Gampang sekali. Lu mau kerja mati-matian, diambil iblis. Kenapa begitu? Karena lu gak bisa kendaliin diri. Berubahlah kita semua. Kita gak mau kecurian. Kita gak mau kecurian damai sejahtera. Kita gak mau kecurian sukacita. Kita mau dilimpahi oleh damai sejahtera dan sukacita. Tanpa pengendalian diri, artinya tanpa tembok, tidak dibatasi.
Tidak ada yang membatasi. Kita nggak peduli dengan firman Allah. Tanpa tembok, artinya tanpa kekang salib, kita kebablasan. Saya ulang sekali lagi, tanpa tembok artinya tanpa kekang salib, saudara dan saya pasti akan kebablasan. Stop semuanya. Amin. Sekarang lihat, Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Lihat, kalau saudara bisa menguasai diri, saudara seperti orang yang merebut kota. Menang loh kita loh. Menang loh. Saudara mau ditawarin apapun, kita seperti tembok yang tidak bergoyang. Seperti tembok kokoh, nggak goyang. Mau ditawarin apapun nggak goyang. Ditawarin dosa kayak apapun nggak goyang. Kenapa? Kita sudah mengalami perubahan selera. Telah mengalami perubahan hasrat. Saya pernah baca, pernah ngomong sama saudara. Eisenhower tahu ya? Eisenhower tahu ya? Jenderal besar. Hebat, luar biasa. Dia menang perang sana sini, menang perang sana sini, hebat loh. Matinya kenapa? Kanker paru-paru. Kenapa? Kalah sama rokok. Dia bisa merebut kota. Dia bisa ngalahin musuh-musuhnya, tapi dia kalah sama rokok. Saya bilang, betapa rendahnya kita kalau kita nggak bisa kendalikan diri. Kalah, ditawarin ini sikat, ditawarin itu sikat. Duduk bareng-bareng ngegosip, itu masalah nggak? Itu masalah juga. Begitu orang ngegosip ngomong, lah kita nggak bisa ngendaliin diri, kita ikut ngegosip. Itu masalah pengendalian diri juga. Oke? Orang yang tidak bisa mengendalikan diri, orang yang hidupnya didominasi oleh hasrat dan keinginan, orang yang tidak bisa mengendalikan diri adalah orang yang hidupnya didominasi oleh hasrat dan keinginan. Kebiasaan-kebiasaan. Kalau di orang Chinese, kalau tahun baru ada apa? Ada di tahun baru ada biasanya orang Chinese suka judi. Minum. Ditawarin, oh udahlah minum setahun sekali. Bablas di situ. Ditawarin judi, ayo main sebentar, sedikit-sedikit, ayo gope-gope aja, gope-gope. Bablas di situ, nggak bisa kendaliin diri. Sadar nggak saudara di situ? Di situ ada kekalahan. Ngumpul teman-teman, satu ngomong, si A begini, si B, si B begini, si C begini. Kita mulai duduk di situ, kita ikut ngomong. Itu masalah pengendalian diri. Oke? Ngumpul teman-teman, yang satu ngerokok, kita enggak, kita diam aja, kita bengong, kita ngisep. Daripada gua isep asapnya doang, gua ikutan. Itu masalah pengendalian diri. Sekarang saya lihat, tanya nih sama saudara. Saudara, kalau saudara kena sakit yang membuat saudara tidak boleh makan babi misalnya. Makan daging babi, bukan babi utuh, saudara gigitin. Tidak boleh makan daging babi. Saudara kena sakit. Saudara berusaha mengendalikan diri nggak di situ? Kenapa? Kalau saudara makan, saudara kan ngerasain sakitnya. Oke? Nah, masalahnya di mana? Sakitnya tidak langsung. Sakitnya tidak langsung. Tapi pasti akan terjadi dan itu bertahap.
Saya bilang sama saudara, kalau saudara nggak sadar hari ini, kapan saudara mau sadar? Kalau saudara nggak mau berubah hari ini, kapan saudara mau berubah? Hasrat atau keinginan gitu, bisa nggak saudara tolak? Bisa nggak? Bisa. Gimana caranya? Kalau saudara kenal Tuhan dengan benar. Saudara kenal Tuhan dengan benar, saudara bilang, Tuhan memberi kita kekuatan kok, Tuhan memberi kita energi kok. Untuk berkata tidak pada keinginan diri, supaya kita bisa mengendalikan diri. Coba Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, lihat ya, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Paulus juga bilang, waktu aku bertemu kamu, aku bertemu dengan takut dan gentar. Jadi ada ketakutan ketika Paulus bertemu dengan seseorang di Korintus atau di mana, saya lupa, di Timotius atau di mana. Dia bilang, aku berjumpa denganmu dengan takut dan gentar. Nah, waktu di sini dibilang, kerjakan keselamatanmu, bahasanya sama dengan takut dan gentar. Berarti, kalau saudara benar-benar sudah diselamatkan, saudara akan hidup dalam ketakutan dan kegentaran dengan Allah. Amin gak? Amin. Sekali lagi, kalau saudara hidup benar-benar sudah diubahkan, saudara pasti hidup dalam ketakutan dan kegentaran dengan Allah. Orang yang hidup dalam pengendalian diri adalah orang yang bisa memilih hal-hal yang baik, tidak melukai hati Tuhan dibanding hasrat-hasrat pribadinya. Tidak melukai hati Tuhan dibanding hasrat-hasrat pribadinya. Ini problem banyak orang percaya. Ingat saudara, hidup penuh dengan pilihan. Oleh sebab itu kenali Tuhanmu dengan benar, supaya engkau bijak dalam memilih. Sekali lagi, kenali Tuhanmu dengan benar, supaya engkau bijak dalam memilih. Contoh begini, kemarin ada sakit yang dibilang sakit ginjal akut pada anak, betul ya? Kalau saya punya anak, terus ada BP POM keluarin, dari ID keluarin ada obat-obatan yang tidak boleh dikonsumsi dulu, demi aman. Kita tahu itu ada bahaya. Betul nggak? Apakah kita kasih anak kita? Tidak. Kalau kita tahu ada bahaya, apakah kita akan konsumsi itu? Tidak. Nah, berapa banyak dari kita, di situ ada bahaya, tapi kita bablas terus. Berapa banyak dari kita tahu di situ ada bahaya, di balik dosa itu ada maut, di balik dosa ada bahaya, di balik dosa ada kehinaan, ada pakaian yang compang-camping. Tapi permasalahannya kita tidak mau tahu. Berapa banyak orang Kristen hari ini hidup dalam kekalahan. Nggak pernah jadi pemenang, selalu hidup jadi pecundang. Kenapa? Karena dia tidak berusaha mengendalikan dirinya dari hasrat dan keinginan pribadinya. Masalah utama mengendalikan diri adalah tidak tahu isi hati Allah, tidak mengenal firman Allah. Jadi kita dikuduskan bukan hanya akal budi kita, tapi juga selera kita diubah. Maaf, begitu lahir kita seleranya pasti dosa. Tapi begitu lahir baru, kita harusnya sudah diubah, tidak lagi berespon dosa lagi. Bahayanya apa? Ketika kita masih terus merespon dosa, keinginan kita tidak terbendung akan sesuatu hal, akan dosa. Itu bahaya fatal. Sekali lagi, itu bahaya fatal.
Saya bukan hanya ngomong belaka ya. Saudara harus mengerti isi hati Tuhan dengan benar. Kenapa Tuhan bilang penguasaan diri? Karena kalau saudara tidak menguasai diri saudara, saudara akan dikuasai oleh hasrat dan keinginan diri sendiri. Saudara harus dulu alami kuasa Allah. Setelah saudara mengalami kuasa Allah, saudara baru bisa mengenal selera Allah. Ketika saudara mengenal selera Allah, baru saudara mengalami pengudusan oleh Allah. Sekarang nih masalah pengendalian diri. Saya bilang ya, kalau pemarah berarti orang tidak bisa mengendalikan amarahnya. Pembunuh tidak bisa mengendalikan emosinya. Koruptor tidak bisa mengendalikan hasratnya untuk mendapatkan uang. Penjinah tidak bisa mengendalikan libidonya, hasrat seksualnya. Banyak hal yang membuat seseorang itu tidak bisa mengendalikan dirinya. Bukan hanya pemarah. Oleh sebab itu saya bilang sekali lagi, kenal Tuhanmu dengan benar. Supaya engkau belajar mengendalikan diri dan memisahkan dirimu dari dunia luar. Supaya tembok itu terbangun, engkau tidak kecurian lagi. Pakaianmu itu benar. Penguasaan diri itu bertalian jelas dengan ego. Karena hubungan dengan hasrat dan keinginan. Simak baik-baik ya. Ego itu seperti virus di dalam diri kita yang menggerogoti kita sampai mati. Saya ulang sekali lagi, ego itu seperti virus dalam diri kita yang menggerogoti saudara dan saya sampai mati. Ketika keinginan untuk dapat uang lebih besar, bablas kita dari kehendak Allah, kita nggak ada penguasaan diri, kita korupsi. Ketika keinginan untuk menjadi kaya lebih besar, bablas kita halalin segala cara. Ketika keinginan untuk seks itu lebih besar, saudara bablas untuk melakukan banyak hal. Sekarang kita lihat 2 Samuel 11 ayatnya kedua. Bahkan gak pusing loh, Daud gak pusing bini orang. Gak pusing dia bini orang. Daud gak pusing bunuh orang. Kenapa? Karena hasrat seksualnya harus tergenapi. Itu tidak bisa menguasai diri. Coba lihat. 2 Samuel 11 ayat 2. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Kalau dibilang sangat elok, pasti elok. Ya. Iblis menggoda orang dengan cara yang hebat. Dan dia tahu kelemahan seseorang. Kalau Daud seleranya itu gendut, pasti yang mandi itu gendut. Tapi Daud seleranya itu elok, yang mandi elok. Bukan berarti gendut tidak elok. Gendut juga elok. Ya, kenapa? Karena banyak belokannya. Oke, terus 2 Samuel 12 ayat 2 sampai 9. Enggak apa-apa ya, lewat dikit ya. Terus ya. Terus sedikit ya. Sedikit lagi. Saya rindu saudara keluar dari tempat ini, saudara belajar menguasai diri. Saudara belajar benar-benar mengendalikan diri. Ya, kalau ada yang ngajak ngomong, lihat tuh, Santi tuh. Lihat tuh, gayanya tuh sekarang tuh. Wah. Bilang, gak ikutan, gua gak ikutan. Gue tutup mulut. Oke. Lihat tuh Rita tuh. Waduh, ulang tahun. Bukan tambah kurus, tambah gede. Kita gak ikutan, kita tutup mulut. Ya,
nggak ikutan sama apapun. Orang nawarin dosa, mau nggak nih? Ini enak loh, enak. Dosa pasti ditawarin dengan cara yang enak. Betul nggak? Lihat aja yang nawarin rokok. Yang nawarin rokok, lihat. Lihat sales-sales rokok. Pakainya apa? Cewek. Pakai cewek. Tujuannya apa? Supaya orang jatuh kok. Ya. Itu namanya penguasaan diri. Oke, 2 Samuel 12 ayat 2 sampai 9. 2 Samuel 12 ayat 2 sampai 9. Ya. 2 Samuel 12 ayat 2. Ini Nathan datang, negur Daud. Apa yang terjadi? Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu Dia sapi. pakai perumpamaan, dia langsung gak bilang, Daud, lu ngapain lu berzina sama Batseba? Ngapain lu bunuh Uria? Yang disentuh apa sama Nathan? Yang disentuh pertama, hati nuraninya. Lihat, hati nuraninya yang disentuh. Daud masih punya hati nurani. Dia masih punya kebajikan yang di dalam. Disentuh sama Nathan. Dengan cara yang luar biasa. Lihat. Terus. 2 Samuel 12 ayat 3. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan Lihat baginya. ya, nih lihat. Nathan bilang, itu loh. Itu ada orang punya satu-satunya dirawat semikian rupa kambing dombanya. Dirawat semikian rupa dari kecil, dijaga. Terus, disayang banget. Terus, seperti seorang anak perempuan baginya. Terus ayat 4. 2 Samuel 12 ayat 4. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lihat, orang kaya, dia banyak kambing domba. Lihat apa yang terjadi. Diambil yang miskin punya, yang satu-satunya itu. Untuk mengadakan hidangan bagi orang yang datang. Hati nuraninya disentuh. Tersentuh gak Daud? Tersentuh. Lu terus lihat. Ayat 5. 2 Samuel 12 ayat 5. Daud menjadi sangat marah. Marah dia, emosi dia. Kenapa? Ini hati nuraninya mulai bekerja di sini. Terus. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Orang yang melakukan itu harus mati. Terus ayat 6. 2 Samuel 12 ayat 6. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena itu ia tidak kenal belas kasihan. Lihat. Dia gak kenal belas kasihan. Apakah Daud punya belas kasihan ketika dia bunuh Nathan? Enggak. Kenapa dia bunuh? Karena gak bisa mengendalikan diri. Bisa bayangin orang yang tidak bisa mengendalikan diri seperti kota yang roboh temboknya. Orang yang tidak bisa mengendalikan diri seperti orang yang berpakaian compang-camping. Terus lanjutkan. 2 Samuel 12 ayat 7. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, Engkaulah orang itu. Terus? Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Aku sudah berikan semuanya buat kamu. Terus? 8. 2 Samuel 12 ayat 8. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Kalau itu belum cukup juga, Tuhan bilang, gua tambahin. Terus, ayat 9. 2 Samuel 12 ayat 9. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria,
orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Lihat ya, nggak peduli karena penguasaan, nggak ada penguasaan diri. Bini orang juga disikat. Karena nggak ada penguasaan diri. Apapun yang bertentangan dengan firman Tuhan, dihantam terus. Saya bilang ya, berubah ya kita semua ya. Amin. Kita mesti belajar mendekat sama Tuhan. Supaya kita kenal Tuhan dan kita bisa membedakan mana yang tidak menyakiti hati Tuhan dan mana yang menyenangkan hati Tuhan. Lihat, kalau saudara nggak mengekang diri, bahaya luar biasa. Gimana Pak caranya? Susah banget. Yohanes 4 ayat 10. Yohanes 4 ayat 10, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Lihat ya, di sini Tuhan bilang, kamu minta minum dari aku beri kamu air hidup. Terus ayat 13, kamu minta minum dari aku kasih kamu air hidup. Ayat 13. Yohanes 4 ayat 13, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, kamu minum dari air ini, terus ia akan haus lagi. Kamu melerai dosa dengan dosa, kamu akan menjadi haus akan dosa. Sekali lagi, kamu melerai dosa dengan dosa, kamu akan jadi haus akan dosa. Jadi gila dosa. Terus Yohanes 4 ayat 14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya, sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Oke. Tidak bisa menguasai diri. Artinya ada kekosongan akan hal-hal yang bersifat daging. Orang yang tidak bisa mengendalikan emosi adalah orang yang kosong akan penghargaan akan dirinya sendiri. Simak baik-baik. Kalau saudara emosional, tidak bisa mengendalikan diri, artinya saudara adalah orang yang kosong akan hal-hal. Saudara adalah orang-orang yang kosong akan penghargaan akan diri sendiri. Saudara merasa kurang dihargai orang, kurang diperhatikan, saudara akan jadi orang yang emosional. Kadang kala, simak baik-baik, kadang kala Tuhan izinkan sesuatu yang nampak buruk terjadi demi singkirkan hal-hal yang buat kita tidak bisa mengendalikan diri. Saya ulang sekali lagi, kadang Tuhan mengizinkan sesuatu yang nampak buruk terjadi demi menyingkirkan hal-hal yang membuat kita tidak bisa menguasai diri. Contohnya, si A punya kebiasaan jelek, tapi kemudian dia mengalami sakit. Dengan sakit itu, dia tidak bisa melakukan hal-hal buruk lagi seperti itu. Tujuannya satu, Tuhan singkirin dulu apa yang membuat orang ini berdosa. Kenapa Tuhan melakukan itu? Kenapa? Saudara harus tahu dulu, Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik dan penuh kasih. Bahasa Inggrisnya loving kindness. Saya mengasihi istri saya dan saya baik terhadap dia. Itu namanya loving kindness. Dan ketika saya baik sama dia, saya tidak mengizinkan hal-hal yang buruk terjadi atas dia.
Gimana caranya? Saya mengambil semua yang membuat dia semua yang membuat dia bisa mengalami hal-hal buruk. Makanya saya bilang sama saudara, dengar baik-baik. Jeritan pertobatan yang paling indah itu biasanya di ranjang orang sakit. Saya ulang sekali lagi, jeritan pertobatan yang paling indah ada di mana? Mau jadi sakit dulu? Mau menjerit sekarang enggak? Enggak. Mau menjerit sekarang enggak? Jerit sekarang daripada ranjang orang sakit. Saya ulang sekali lagi, mau jerit sekarang enggak? Daripada ranjang orang sakit. Waduh Pak, BPJS habis, biaya mahal. Loh, pada sakit lu bertobat aja. Amin? Berusaha, bilang Tuhan saya mau mengendalikan diri. Tuhan saya jatuh terus di situ. Datang ke Tuhan. Jangan berusaha melerai dosa dengan dosa. Saya suntuk, saya nonton Korea. Bisa lerai gak suntuk ya? Nggak bisa, kenapa? Begitu kita ketemu adegan-adegan di mana ngeselin banget, kita tambah suntuk. Lihat. Wih, ini sebel banget gue nontonnya. Wah, seri ini sebel banget gue nontonnya. Lihat, kita tambah marah di situ, kita tambah suntuk. Nggak bisa dosa dilerai dengan dosa. Dosa harus dilerai dengan Kristus. Amin. Oleh sebab itu, masalah diizinkan terjadi supaya kita kenal siapa diri kita. Apakah kita sudah mengenal diri kita sendiri hari ini? Belum tentu. Kenapa? Ketika saudara diperhadapkan pada kedagingan, di situ saudara lihat, saudara tidak mengenal diri sendiri. Begitu saudara marah, emosi, di situ saudara lihat, saudara tidak mengenal diri sendiri. Jadi kalau saudara dipancing emosi, mau marah, bilang, sebelum marah, saudara harus bilang apa? Gue mau kenalan sama diri gue dulu. Gue berusaha mau kenalan sama diri gue dulu. Saudara, kalau kenal dirimu, saudara tidak akan terpancing oleh emosi. Allah kita bukan cuman baik, tapi penuh kasih. Oleh sebab itu saya bilang, dia adalah loving kindness, bahasa Inggrisnya. Dia baik luar biasa, dan dia mengasihi kita. Dia tidak mau kita binasa. Dia tidak mau kita mengalami masalah-masalah buruk. Oleh sebab itu, dia tuntun kita pada pertobatan demi pertobatan. Tujuannya satu, supaya saudara belajar mengendalikan diri mulai hari ini. Amin. Tuhan berkati.